Oke, kembali lagi bersama saya di Dr. Eng Channel. Oke ya, kali ini saya akan membahas tentang Google Scholar. Terus kenapa saya menampilkan halaman depannya adalah Google? Karena Google Scholar ini adalah salah satu fitur dari Google. Oke ya. Nah, coba kita ketikkan ya di sini Google Scholar. Oke, nah kita klik ini ya. Nah, ini adalah halaman depan dari Google Scholar. Sebenarnya bisa kita ketikkan juga Google Cendekia, sama saja gitu ya. Itu nama lainnya dari Google Scholar. Nah, jadi ketika kita mencari Google Scholar, nah kita akan membuka halaman Google dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke Google Scholar atau kita ketikkan scholar.google.co.id. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi Google Scholar itu adalah salah satu fitur dari Google yang digunakan untuk memfasilitasi pelajar, mahasiswa, dosen, akademisi, peneliti untuk mencari informasi mengenai karya ilmiah berupa jurnal, buku, conference, gitu ya, dan sumber-sumber yang lainnya yang bersifat informasi. Nah, dan semua data itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh kita cari di sini renewable energy gitu ya. Kita mau tahu informasi apa yang disediakan di Google Scholar. Nah, contoh ini ya. Oh, ternyata halaman pertama ada buku. Coba kita klik bukunya atau kita open link ini tab gitu ya. Nah, di sini ada suatu buku ya. Nah, dari Universidad Veracruzana, Meksiko. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah informasi tentang buku itu gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya itu. Terus kita bisa kembali ke halaman pencarian. Nah, contoh lagi adalah ini ya. Kita klik. Nah, ini adalah Renewable Energy Resource 3rd Edition. Nah, jadi buku ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada buku tentang renewable energy, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi memang merupakan sumber informasi ya, atau jendela informasi yang sangat berguna ya bagi lingkungan akademisi. Oke, nah setelah itu kita lihat salah satu contoh lagi ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini juga buku ya. Understanding Renewable Energy System 2nd Edition. Oke ya, ini salah satu contohnya. Oke, jadi di sini ada buku, ada jurnal, ada conference. Nah, itu bisa kita lihat. Ya. Nah, itu sekilas gambaran tentang ketika kita search renewable energy, kita cari dengan suatu keyword yang kita tentukan. Nah, misal tidak bahasa Inggris ya, kita tulis bahasa Indonesia. Nah, sama ya. Nah, ini juga banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya. Oke, nah di sini ada peran biomasa bagi energi terbarukan, misal kita klik bukunya ya. Nah, ini kita bisa baca-baca di sini. Oke. Nah, jadi sebagai pembelajaran untuk mencari inspirasi, penelitian. Nah, itu sangat bagus ya. Saya sangat merekomendasikan. Ini adalah salah satu cara kita untuk belajar ya. Nah, ini ya, peran biomasa bagi energi terbarukan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terus kita juga bisa melihat di sini ya. Ini telah dirujuk 25 kali misalnya. Nah, yang di atas ini 42 kali, 45 kali, 32 kali gitu ya. Dirujuk itu berarti dia dijadikan referensi, dikutip gitu ya. Nah, itu maksudnya dirujuk itu seperti itu. Oke ya. Nah, untuk keyword seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa mencari apapun yang kita tidak mengerti dan ingin ketahui, atau kita cari inspirasi dengan suatu keyword tertentu atau bahasan tertentu.
silakan diketikkan di sini, maka akan muncul semua informasi yang tersedia di Google Scholar. Oke ya, setelah itu saya lanjutkan ke author ya, atau misalnya seorang peneliti, mahasiswa, dosen, atau yang lainnya gitu ya. Ini saya contohkan saya sendiri. Nah, ini harus punya akun di Google Scholar. Nah, caranya sangat mudah ya pendaftarannya, tinggal menggunakan email. Nah, contohnya ini saya Gmail ini ya, terus diverifikasi oleh institusi. Nah, oke ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah halaman akun saya gitu ya. Nah, ini juga Google Scholar ini adalah salah satu syarat utama untuk mendaftar di Sinta gitu ya. Nah, untuk informasi tentang Sinta saya bahas tuntas di video saya yang lain gitu ya. Oke, nah jadi ini saya bahas sedikit ya. Nah, ini salah satu jurnal gitu ya. Oh, ini conference ya. Ini conference. Nah, salah satu conference yang telah saya lakukan ya, ini adalah sebuah paper conference, dikutip 28 kali. Nah, dan dipublish atau dipublikasikan pada tahun 2015. Nah, kalau yang ini jurnal, nah dengan dikutip 26 kali, dipublikasikan pada tahun 2016. Nah, ini contohnya ya. Nah, di sini saya mempunyai data yang bisa kita bahas ya, yaitu H-index. Nah, indeks saya 10, I10 indeks saya 10. Nah, H-index itu adalah penilaian dalam bentuk angka dari publikasi kita terhadap pengkutipan atau citasi namanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, H-index ini jumlahnya adalah 10 gitu ya. Nah, nanti detail tentang H-index akan saya bahas di video saya yang lain ya. Oke. Setelah itu di sini ada kutipannya. Jadi jumlah citasinya adalah 239. Itu, nah ini dari tahun ke tahun ya. Oke, dari 2017 sampai 2020. Oke, nah juga ada pengarang bersama di sini. Setelah itu ini yang mungkin agak penting ya. Kita juga bisa melihat ini. Ini adalah bidang keilmuan kita atau interest kita di mana ya. Jadi research interest kita di mana, kita tertarik di misalnya bidang apa gitu ya, bidang ilmu apa. Nah, setelah itu ini ya. Nah, untuk publikasi kita yang terindeks di Google Scholar itu memang bisa secara otomatis masuk di sini. Tapi ada juga yang tidak masuk di dalam profil kita sebelum kita masukkan secara manual atau otomatis. Nah, contoh di sini ya, ada tambahkan artikel secara manual. Tambahkan artikel di sini adalah kita klik ya. Nah, ketika di sini ada nama saya ya yang saya search. Nah, di sini akan muncul banyak hal yang berkaitan dengan saya. Nah, ketika itu memang benar-benar karya ilmiah saya atau karya saya, nah maka itu seharusnya masuk di profil saya, oke ya. Nah, di sini ya. Contoh yang pertama, ini tulisannya adalah pojok kanan di profil. Sampai ke bawah, tulisannya di profil terus ya. Berarti semuanya sudah masuk di profil. Ketika ada yang belum masuk, tinggal kita klik saja mana yang belum masuk. Terus kita klik centang ini, maka otomatis akan masuk ke profil kita. Pojok kanan ini ya, ada centang. Klik. Terus kita pilih dulu ya, mana publikasi atau karya kita yang masih belum masuk, kita klik. Nah, setelah itu kita klik centang. Nah, karena ini sudah masuk semua, jadi tidak bisa saya langsung praktekkan, tapi saya berikan informasinya. Nah, jadi diklik di mana yang belum masuk. Nah, setelah itu ini dicentang, otomatis akan masuk ke profil. Nah, jadi seperti itu. Kita juga bisa menambahkan secara manual ya. Manual itu maksudnya kita ketikkan informasinya. Kita sudah publikasi tapi kok nggak ada gitu ya. Jurnal misalnya judulnya, pengarangnya, tanggal terbit, terus itu jurnal apa gitu ya, jilid, terbitan, halaman, penerbit. Nah, terus kalau itu conference atau konferensi maka dimasukkan. Di sini juga ada bab, buku, tesis misalnya,
terus paten. Nah, itu kita bisa masukkan ya secara manual apabila tidak ada ketika kita search secara otomatis tadi, gitu ya. Terus juga ada lainnya selain yang ada di sini, maka kita klikkan itu apa, gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu, gitu ya. Nah itu ya sekilas tentang ini untuk update artikel, mengkonfigurasi ya, update saja. Oke, itu untuk halaman dari profil ini mungkin seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, kita juga bisa klik institusi kita di sini ya. Misal klik ini ya, atau institusi yang lain selain institusi kita sendiri juga bisa. Kita ketikkan tadi ya, misalnya. Nah, ini adalah peringkat dari citasinya ya. Jadi dilihat dari jumlah citasi. Kalau di Google Scholar ini peringkatnya dilihat dari jumlah citasi ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya ada di sini ya. Oke. Setelah itu contoh ya, kalau misalnya itu bukan dari institusi saya ya, saya back dulu. Nah, di sini misalnya kita cari institusi, misalnya institut. Nah, ini saya alumni ITS ya, jadi untuk S2-nya teknologi 10 November. Nah, oke ya. Nah, misal di sini ya. Nah, ini juga bisa kita cari untuk yang berkaitan dengan ITS misalnya. Gitu ya. Nah, terus kita klik di sini ya, ITS. Nah, maka juga akan bisa kita lihat walaupun bukan institusi kita. Nah, di ITS itu untuk peringkat di Google Scholar dengan urutan jumlah citasi terbangnya itu siapa aja. Nah, itu bisa kita lihat ya. Begitu juga universitas-universitas yang lain, institusi yang lain. Nah, caranya seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu saja pembahasan saya tentang Google Scholar. Nah, jadi bagi semuanya pelajar, mahasiswa, dosen, atau yang lainnya yang masih belum memanfaatkan fitur Google Scholar ini, nah itu bisa memanfaatkan ini karena sangat berguna gitu ya. Nah, bagi kita yang mau menaikkan produktivitas karya ilmiah kita dan lain-lain gitu ya. Oke, nah saya rasa sudah cukup review dari Google Scholar ini. Nah, semoga bermanfaat. Nah, apabila memang para viewer dan ini ya yang melihat seluruh yang melihat video ini merasa ini bermanfaat, maka silakan like, share, dan subscribe. Oke, sekian, terima kasih.